Taib, syukuran teman-teman. Baik, langsung aja teman-teman. Sa'asyrah lakum hadihil maddah. Memperkenalkan keluarga dalam bahasa Arab. Teman-teman ulangi kalimat per kalimatnya ya. Saya akan baca likulli nuktah, jadi setiap titik, atau likulli jumlatin. Nanti antum ulangi. Karir kalami. Walakin la taftah as-saut. Enggak perlu dibuka dulu suaranya supaya kita bisa fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Ladayya usratun kabira. Usrati tatakawwanu min sittati ashkhas. Wa naskunu ma'an fi madinati Semarang. Abi ismuhu Usman. Huwa mudarrisun fil madrasah. Wa ummi ismuha Zainab. Hiya rabbatul bait. Akhil kabiru huwa syurtiyun. Huwa syurti gitu juga bisa kalau diwakafkan ya. Huwa syurti. Ismuhu Munawwar. Waladaina nafsul hiwayah. Nuhibbur riyadhah. Jaddi wa jaddati huma yuhibbani zira'ah. Adatan naqdi awqatana fil baiti ma'an. Itu yang benar awqatana ya. Awqatana. Silakan dikoreksi. Taib. Ladayya usratun kabiratun. Ladayya dari kata lada bermakna memiliki. Ya. Makna aslinya itu di sisi, teman-teman. Di sisi saya, maksudnya saya mempunyai usratun keluarga, kabiratun yang besar. Kata lada itu kan awalnya bermakna di sisi ya. Kayak gini. Ditambah ya mutakalim namanya. Jadilah ladayya. Tuh. Maknanya saya punya. Saya punya itu juga bisa kita ucapkan dengan kata indi. Indi itu kombinasi atau susunan dari inda dan ya mutakalim. Indi saya punya. Kalau kami punya, ya-nya diganti nun. Diganti na, jangan nun ya. Diganti na. Ladaina, indana. Kalau kamu, ka. Ladaika, indaka. Kalau dia, hu. Atau ha. Ladaihi, ladaiha, indahu, indaha. Baik, gitu ya. Jadi cara mengucapkan mempunyai dalam bahasa Arab salah satu uslub itu dengan cara lada atau inda. Usratun kabiratun usrati tatakawwanu min sittati ashkhasin. Usrati keluarga saya. Dari kata usroh ditambah ya mutakalim. Jadi usrati bermakna keluarga saya. Tatakawwanu fi'il mudhari ini ya. Maknanya terdiri. Takawwana ya takawwanu. Maknanya terdiri. Min dari sittati 6 ashkhasin orang atau individu. Keluargaku terdiri dari 6 orang atau 6 individu. Sittati ashkhas ini nanti bisa teman-teman ganti sesuai dengan jumlah anggota keluarganya. Misalkan 5 diganti dengan khamsati ashkhas, 4 arba'ati ashkhas, dan seterusnya. Kalau keluarganya kecil, usratun kabiratun tadi diganti dengan usratun shaghiratun.
saghiratun. Kalau sedang berarti tengah-tengahnya ya. Mungkin teman-teman bisa bilang mutawasitatun gitu ya. Nggak besar, nggak kecil. Mutawasitah sedang. Atau mu'tadilah juga bisa. Taib. Berikutnya wanaskunu ma'an fi madinati Semarang. Tulisannya seperti itu ya, Semarang. Wanaskunu, wawu itu biasanya kalau di awal kalimat nggak perlu diartikan ya. Namanya itu huruf permulaan. Kalau di tengah-tengah biasanya bermakna dan. Kalau di awal itu biasanya yang sering itu huruf permulaan namanya huruf ibtida atau huruf isti'naf. Naskunu kami tinggal, ini fi'il mudhari. Naskunu. Kalau saya tinggal itu nunnya diganti hamzah, jadinya askun. Askunu kami tinggal, ma'an bersama-sama. Ma'an ini sering banget dipakai dalam muhadatsah ya. Ma'an, selain ma'an kita juga bisa bilang sawiyan. Sawiyan, jama'atan, berjamaah. Sawiyan bersama-sama, ma'an bersama-sama. Maknanya sama. Fi Madinati Semarang. Di kota Semarang. Taib. Ini nanti juga bisa diganti kotanya ya. Fi Madinati Yogyakarta. Jakarta. Wa ma ila dzalik. Sesuai dengan eh, keinginan antum. Berikutnya Abi ismuhu Utsman. Nah, kemudian menjelaskan ayahnya. Abi ayah saya, ismuhu nama beliau, nama si Abi, Utsmanu Utsman. Ini nanti juga bisa diganti. Huwa mudarrisun fil madrasati. Huwa. Huwa ini kata ganti. Artinya dia. Karena laki-laki menggunakan huwa. Kalau perempuan, hiya. Huwa mudarrisun dia. Guru. Kalau perempuan, mudarrisatun. Itu. Fil madrasati di sekolah. Wa ummi dan ibu saya. Atau sedangkan ibu saya. Ismuha, nama beliau Zainab. Hiya rabbatul bait. Ismuha, ismuhu. Nah, kalau ismuhu, nama dia laki-laki. Kalau ismuha, nama dia perempuan. Ismi, nama saya. Nama beliau, nama ibu saya adalah Zainab. Hiya rabbatul baiti. Beliau ini adalah rabbatul bait atau ibu rumah tangga. Akhil kabir, akhil kabir. Nah, ini cara pengucapan kakak, kakak ya dalam bahasa Arab. Eh, saudara itu kan akhun ya, akhun atau ukhtun. Kalau kalau akhun laki-laki, kalau ukhtun perempuan, saudari. Jika dia itu besar, berarti kan kakak ya. Nah, kalau kakak laki-laki berarti akhi al-kabir, akhil kabir. Kalau kakak perempuan, ukhtil kabirah, ukhtil kabirah. Ini kabirnya nanti ditambah tak marbutoh. Jadi menjadi ukhti al-kabirah. Nah, ini kalau besar. Kalau kecil, artinya adik, tinggal diganti al-kabir menjadi as-saghir. Akhis saghirah, ukhtis saghirah. Huwa syurtiyun. Dia itu polisi. Kalau perempuan, hiya. Akhil kabir huwa syurtiyun. Ukhtil kabirah, hiya syurtiyatun. Gitu. Ismuhu munawwar. Nama beliau munawwar. Ismuhu laki-laki. Perempuan ismuha. Waladaina. Nah, ini tadi yang lada ya. Kami mempunyai nafsul hiwayah. Kurang alif ya. Hiwayah. Ada alifnya nggak teman-teman? Kayaknya ada ya.
Nafsul hiwayah. Yakni hobi yang sama. Ada alifnya itu harusnya. Kurang alif. Hobi yang sama. Nah, hobi yang sama itu kita bisa bilang dengan kata nafsu al-hiwayah. Jadi pengucapan kata nafsu di depan ini bukan hawa nafsu ya maksudnya. Tetapi secara kontekstual maknanya itu sama gitu teman-teman. Misalkan juga kita bilang kita punya rumah yang sama. Berarti ladaina nafsul baiti. Kita punya pondok yang sama. Waladaina nafsul ma'hadi. Itu cara yang pertama untuk mengucapkan sama dalam bahasa Arab. Cara yang kedua, nanti teman-teman bisa menggunakan kata mutasawi ya. Mutasawin. Mutasawi. Kalau laki-laki, kalau perempuan ya mutasawiyah ditambah tak. Mutasawin, mutasawiyatun. Misalkan saya punya hobi yang sama, waladaina al-hiwayatul mutasawiyah. Waladaina hiwayah mutasawiyah. Kita punya pondok yang sama, waladaina ma'hadun mutasawin. Itu. Waladaina rumah yang sama. Ladaina baitun mutasawi. Itu. Kalau menggunakan kata sawa gimana? Boleh. Nggak apa-apa. Nuhibbur riyadhah. Nuhibbu kami suka. Ini juga fi'il mudhari. Kalau kami berarti nuhibbu pakai nun ya. Awalannya nun. Kalau saya awalannya hamzah. Nuhibbur riyadhah. Saya suka olahraga. Jadi wajaddati huma yuhibbani zira'ah. Huma. Ini kata kerja untuk dia, dua orang. Jadi wajaddati. Jadi kakek saya, jaddati nenek saya. Ini dari kata jaddun, jaddatun ya. Jadi kakek saya, jaddati nenek saya. Huma, beliau berdua. Yuhibbani, menyukai. Yuhibbani itu fi'il mudhari. Depannya ya, belakangnya ditambah alif nun. Yuhibbani, karena untuk dua orang. Dia dua orang. Yuhibbani. Az-zira'ah bercocok tanam. Maksudnya menanam di ladang gitu ya. Adatan biasanya ada adatan biasanya, kemudian ada jarang-jarang. Nanti ada kalimat-kalimatnya ada di pertemuan berikutnya. Tenang teman-teman ya. Hafalin dulu adatan biasanya. Adatan naqdi. Naqdi ini fi'il mudhari dari kata yaqdi karena untuk kami maka yaknya diganti nun. Artinya menghabiskan. Adatan biasanya naqdi kami menghabiskan auqatana waktu-waktu kami. Auqat ini jamak ya. Jamak itu banyak. Kata tunggalnya atau mufradnya adalah waktun. Naqdi auqatana fil baiti di rumah ma'an bersama-sama. Taib. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan atau enggak teman-teman? Tadi riyadhah itu apa ya Ustaz? Riyadhah. Ar-Riyadhah. Apa teman-teman tadi? Riyadhah? Olahraga. Pertemuan. Ya. Betul. Latihan. Iya, iya, iya. Riyadhah. Olahraga. Ada riyadhah, ada riyadiyat. Ustaz, nuhibbu Hmm. khairi tasdid atau bitasdid? Ada tasdid. Ya, ada tasdidnya Ya. khidibanya itu. Nuhibbu. Oh, itu enggak ada itu. Mungkin Ustaz, ada tadi yang tapi ini ada teman-teman tapi nggak kelihatan. Tertumpuk Iya, ya. soalnya ba'da kuma.
Yuhibu bitasdid itu. Iya, Yuhibunya. iya, iya, iya. Yuhibunya. Al-ba'u musyaddadah. Ba'nya ditasydid. Iya, siap. Syukran, Ustaz. Afwan. Ustadz, tadi yang Mhm. aukotana itu kan ditulisannya Mhm. itu kan aukotina. Nah, kenapa gitu ya? Yang benar itu aukotana atau Aukotana. aukotina? Aukotana. Hmm. Ada yang tahu nggak kenapa yang benar aukotana? Aukotana. Iya. Yang benar itu aukotana bukan aukotina. Butuh ilahi. Karena Oke. Karena jadi nasab. Oke. Aukotana ini saya terangin dulu sebentar ya. Ini kita belajar sedikit kaitannya dengan nahwu, namanya adalah maf'ul bih. Pernah dengar maf'ul bih? Pernah. Benar. Kalau diindokan objek Jaan. pekerjaan. Kalau ada kata benda dalam bahasa Arab menjadi objek, maka akhirannya itu nasab. Akhirannya nasab. Akhiran nasab itu biasanya ditandai dengan fathah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh tadi. Adatan naqdi auqatana. Naqdi kami menghabiskan. Auqatana ini jadi objek dari naqdi. Karena jadi objek, maka perlu kita nasabkan. Dinasobkan itu artinya ditandai dengan tanda-tanda nasab. Nah, karena auqat ini namanya jamak taksir, maka nasabnya ditandai dengan fathah. Fathah di akhirnya. Jamak taksir teman-teman auqat itu ya. Di auqat tanah gitu yang betul, bukan auqati. Ustadz, Contoh lain. Iya. Boleh saya lanjutin atau pertanyaannya masih berkaitan dengan itu? Lanjut Atau udah dulu, beda? lanjut dulu. Jadi artinya apa tuh Ustaz aukotana ini? Aukotana. Artinya apa teman-teman? Waktu. Waktu kami. Waktu dalam kami. bentuk Waktu jamak kami. bukan Ustaz? Betul. Jamak taksir. Beberapa waktu. Waktun itu kan satu, tunggal ya, satu waktu. Kalau aukot itu waktu-waktu, banyak waktu gitu. Itu namanya jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Nah, itu perlu pendalaman di nahwunya nanti. Berubah dari bentuk mufrad. Baik. Nah, masih berkaitan dengan maf'ul bih atau objek pekerjaan supaya kita lebih jelas. Nuhibbu. Nuhibbu artinya apa? Kami menyukai atau mencintai. Nah, butuh objek enggak? Butuh kan? Menyukai apa? Bunga. Aryadoh, ya kan? Aryadoh ini berarti kan objek dari kami menyukai. Kalau dia objek, maka kita nasobkan. Akhirannya dengan fathah kayak gitu. Nuhibbur riyadota. Ya, betul sekali. Taib, ada yang ditanya lagi nggak? Ustadz, izin bertanya. Satu-satu. Riyadah itu jadi wajati. Apa itu jadi? Kakek. Kakekku, nenekku. Riyadah jadi wajati. Wa yuhib bini zira'ah. Kholas tadi udah saya jelaskan loh. Ya, yang jadi wajati. Kakekku dan nenekku. Oh, kakek. Nah, Ustadz, izin bertanya. silakan. Mal farqu bayna ladayya wa indi. Taib. Kalau secara sekilas maknanya sama teman-teman ya. Sama-sama di sisi saya atau saya memiliki gitu.
Kalau kita gunakan dalam muhadasah bisa dibilang kayak nggak ada bedanya. Jadi bisa saling menggantikan gitu. Kalau kita bahas secara detail, nah itu nanti teman-teman bisa lihat komus-komus yang menjelaskan seperti al-furuqul lughawiyah. Di sana pasti antum nanti temukan bedanya antara lada dan inda. Karena setiap kata dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan makna sama. Seperti yaitu tadi lada, inda, di sisi. Kemudian ja'a dan ata, maknanya datang. Kemudian ada pergi ya, dahaba, sama rohala misalkan. Itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Afwan Ini dalam Ustaz, salah satu, kenapa? Afwan mau nanya, itu Sebentar. ladanya untuk Oh ya. ngakil ya? Untuk ngakil, Hmm. untuk ngakil Terus? atau bisa juga untuk hairi akil kalau ladanya? Itu saja Kalau Ustaz. taib. Pertanyaan bagus. Nah, dalam salah satu referensi itu dikatakan jadi nginda dan lada ini sama-sama menunjukkan atau dalalah atas sesuatu yang dekat gitu ya. Jadi di dekat atau di sisi. Kalau inda itu diungkapkan untuk dekat secara tempat atau waktu secara umum. Sedangkan lada ini digunakan untuk hal-hal yang khusus. Iya. Nah, terus terkait dengan pertanyaan Ukhti tadi, apakah lada itu Ladanya. bisa dikatakan untuk yang ngakil saja? Mungkin Ya, beserta kebanyakan memang seperti itu. Karena sesuatu yang memiliki itu kan biasanya sesuatu yang berakal. Kalau kayak misalkan rumah memiliki genteng. Pada hakikatnya kan nggak memiliki genteng. Apa bisa rumah memiliki? Nggak bisa ya. Taib. Tapi menurut saya bisa-bisa aja. Kalau huruf lam itu Itu milik juga maknanya. Bisa. Cuman lam itu maknanya banyak. Ada lil milki, kemudian lil ikhtisas, lil ta'lil, milik, khusus, alasan, karena itu taklil ya. Bisa didini. juga ke banyak maknanya. Itu riadoh dan Nah. Kalimah riadoh yastakhdimuha sufiyun adatan. Iya. Iya, Ustaz. Biasanya gitu ya, Ustaz ya. Iya. Riadoh. Betul. Kaum sufi biasanya menggunakan kata riadoh itu untuk ini ya, latihan kan. Latihan dzikir. Latihan ya riadoh lah. Iya. Puasa dan sebagainya itu kan termasuk riadoh. Ya ada benarnya juga karena makna riadoh itu kan ya itu tadi lebih ke latihan sebenarnya. Nanti ada juga riyadiyat. Kalau riyadiyat itu matematika. Jadi sesuai konteksnya aja teman-teman ya. Kalau riyadoh digunakan untuk hal-hal yang kaitannya dengan sufi berarti maknanya bukan olahraga. Tapi kayak riyadoh. Latihan berzikir, apa puasa dan lain sebagainya. Kita gantung konteksnya aja kaitannya dengan hal apa gitu. Menyesuaikan saja. Baik. Kalau sudah nggak ada kita lanjutin di materi berikutnya. Nah, ini ada mufradat tentang keluarga. Al-mufradat al-muta'alliqah bil usrah.
Mufradat yang berhubungan al-muta'alliqah bil usrah, dengan keluarga. Yang pertama ada jaddun, kedua jaddatun. Nah, ini dibuat perbandingan ya, kanan kiri. Jaddun kakek, jaddatun nenek. Kemudian ada abun, umun, ayah ibu. Bisa juga walidun, walidatun. Walid itu ayah, ya, itu kan yang terwalid-walid itu kan ayah ya. Walidatun ibu, itu kan dari kata walada. Kalau walid, walidah itu orang yang melahirkan. Kemudian ukhtun. Akhun ukhtun ini saudara laki-laki dan perempuan. Ada waladun, bintun. Waladun anak laki-laki, bintun anak perempuan. Sebenarnya waladun, waladatun, ibnun, bintun juga bisa. Kalau dibuat perbandingan maksud saya. Kemudian ada amun. Amun itu paman, ada tasdidnya, ya nggak kelihatan itu kayaknya. Paman tapi dari pihak ayah. Saudaranya ayah, namanya am. Kalau perempuan namanya ammah. Saudarinya ayah itu namanya ammah. Saudaranya ibu namanya khalun. Khal. Kalau saudarinya ibu, kholatun, bibi. Lalu ada hafidun, hafidatun, cucu. Hafidun, hafidatun. Kemudian ibnul am. Ibnul am itu anak dari paman, dari sepupu. Ibnatul am, anak perempuan dari paman. Ipar sihrun, sihrotun, laki-laki perempuan. Ngerti ipar ya? Ya nanti dicari sendiri kalau nggak ngerti apa itu ipar. Ada kakak ipar. Itu kan kakak yang bukan asli, nggak asli. Kakak hasil apa namanya pernikahan. Khotanun, khotanatun, menantu. Khotanun, khotanatun. Kalau mertua itu yang ada di Al-Asmaul Khamsah itu ya, hamun. Hamun. Kholun, hamun sih. Hamun betul ya? Hamuka iya hamun betul. Hamun, hamatun. Itu mertua. Tayyib. Untuk kayak cucu ke bawah itu nanti biasanya menggunakan kata ibn yang dimudhof-mudhofkan itu. Misalkan cucu ya, cucu itu kita bisa bilang hafidun atau ibnul ibni. Ibnul ibni, anaknya anak laki-laki. Nah, berarti kan cucu laki-laki. Cucu dari anak laki-laki. Nanti kalau misalkan ibnul hafidi, itu berarti bawahnya cucu, cicit ya. Dan seterusnya. Silahkan dibuat sendiri. Misalkan ibnu, ibni. Itu nanti keberapa ya kan? Kelima atau keenam. Kalau dalam istilah Jawa kan ada ya istilahnya ya. Putu dan canggah dan seterusnya kan ada. Termasuk yang ke atas biasanya itu orang Arab menyebut kakek mereka itu kadang juga dengan kata ab. Kakek itu kadang disebut dengan ab. Kadang paman itu juga disebut dengan ab juga. Jadi nggak mesti ab itu luas ya. Iya, Awalnya betul. memang ayah secara biologis awalnya. Nah, kemudian kayak misalkan Nabi Muhammad punya kakek siapa namanya? Hamzah. Abdul Muthalib ya. Nah itu iya. Itu dalam beberapa keterangan kan ya itu tadi menggunakan kata ab. Itu makanya itu saja yang hadis katanya
ayahku dan ayahmu masuk neraka itu salah ya pada terjemahannya. Bisa aja Ya kakeknya makanya kan. multi tafsir. Ya, Wah, makanya habis multi kan. tafsir. Iya, iya. Kayak ayah kemudian dimaknai paman. Itu kayak Nabi Ibrahim itu kan. Siapa yang katanya dengan Azar itu kan. Iya, bagi Azhar. Itu kan disebutnya ayah ya, abun, pakai kata abun. Tapi ada penafsir yang menafsirkan itu bukan ayah, itu pamannya gitu. Karena Kalau kalau nasab babi, Nabi Muhammad itu kan terjaga ya, Terjaga. sampai atas. Wah, Taib. Ibrahim. Ada lagi? Ustadz, Hadir. biasanya kan ada yang nyebut ibu itu Umma. Nah, itu kenapa nyebutnya Umma? Oke. Pertanyaan bagus ya. Itu awalnya dari kata umi. Dari kata umi, kemudian kalau kita lihat ini ya, apa namanya, keterangan-keterangan di ilmu nahwu, itu tuh ada beberapa lugat atau cara penyebutan ibu saya dalam bahasa Arab. Salah satunya yang paling umum ya, kita bilangnya umi. Umi dengan ya. Nanti ada juga ummi, ya-nya dibuang. Mungkin salah satunya adalah umma itu. Jadi umma itu mungkin salah satu dari apa namanya, lugat untuk menyebut ibu saya dalam bahasa Arab. Kalau antum belajar alfiyah itu kan ada tuh bab idhofah kepada ya mutakalim itu kan. Waja'al munada sof. Gimana? Waja'al munada yang akhirannya ka abdi, abda, abdiya itu. Bagi yang pernah belajar ya. Nah, jadi hamba saya itu bisa dibilang dengan abdi, abda, abdiya. Kan abda, ada abda kan. Nah, itu maknanya Tapi hamba gimana saya. tuh? Yang alladzina yattabi'una rasulan nabiyyan ummi itu gimana? Kenapa? Itu yang ayat alladzina Kata yattabi'una rasulan nabiyyil ummi itu gimana ummi di situ? an-nabil ummiyi. Iya, itu kan di ayat Al-A'raf ada tuh. Yang Iya. alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyil ummi itu kan gitu. Maksud Ummi akhi mana yang ummi ditanyakan fi maknanya hadil umi ya? Iya, mana ummi fi hadil ayah itu. Taib. Setahu saya kalau umi itu dinisbatkan pada Nabi Muhammad, itu maksudnya adalah Nabi yang ya bisa dibilang, mohon maaf, buta huruf gitu. Memang nggak bisa baca tulis Nabi Muhammad kan. Dijaga. Bukan Maka berarti umi itu bukan berarti kita menjelekkan Nabi Muhammad, enggak. Tapi iya. itu untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu memang dari firman Allah kayak gitu loh. Nah, untuk mengkanter orang-orang yang menuduh bahwa Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Orang Nabi Muhammad aja umi. Gimana caranya membuat gitu loh. Nah, Iya, mungkin ada iya. juga yang menafsirkan umi dengan makna keibuan, bisa jadi. Iya. Pak Kures Tulisannya Tergantung mufasirnya. umi di situ kan pakai ya, Ustaz. Nah, Dina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyal ladzi. Jadi tasdik iyanya. Jadi beda dengan ummi, makna ibu itu beda. iya. Tapi Contohnya menurut Pak jamaknya Kures, kan menurut Pak ummiyun. Kures induknya itu Ustaz. Jamaknya kan Induknya beda. Iya, itu tergantung penafsirnya teman-teman ya. Iya. Tergantung penafsirnya. Antum kalau ikut Pak Kures ya mungkin itu tadi. Kalau antum melihat kayak tafsir Jalalain, tafsir zaman dulu. Nah, tafsir Jalalain kemudian lihat Hasyiah Sawi. Nanti ada penjelasan yang yaitu tadi. Setahu saya kalau di tafsir Jalalain maksudnya umi ya yang tadi itu. Nggak masalah ya tafsir. Tafsir nggak ada yang 100% benar. Yang benar Al-Quran. Syukran. Tayyib, afwan teman-teman. Baik.
Udah, itu tadi mufradat terkait dengan keluarga. Sekarang yang terakhir ini muhadatsah terkait dengan keluarga ya. Contoh tanya jawab terkait dengan keluarga. Kita nanti praktiknya yang ini aja ya. Ini udah halaman berapa ya? Halaman 11. Soal jawab. Oke, Ana jelasin dulu ya. Antum ulangi perkataan saya. Karir kalam. Kam fardan fi usratik. Tahtawi usrati ala 5 afrad. Kam akhan lak. Li 5 ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik. Ana al-awwalu fihim. Ana as-salisu fihim. Ana akhiruhum. Hal anta akbaru ikhwatik? Naam. Ana akbaruhum. Bal ana asgharuhum. Bal ana al-awsatu fihim. Itu dikasih la dulu ya, pasnya itu. La bal ana asgharuhum. La bal ana al-awsatu fihim. Ma huwa amalu abik? Huwa tajir. Abi muwaddafun hukumi. Huwa fallah. Abi muhandis. Baik, udah selesai ya. Nah, itu bisa dikembangkan juga. Misalkan, ma huwa amalu ummik. Tuh. Baik, saya jelasin satu-satu dulu. Masih ada waktu ya, masih banyak lah. 20 menitan, masih cukup. Kam fardan fi usratik. Kam berapa? Ada berapa maksudnya? Fardan, individu, orang. Fi usratika, di keluargamu. Ada berapa orang di keluargamu? Tahtawi usrati, tahtawi berisi, usrati keluargaku, ala 5 afrad, atas 5 individu. Keluargaku berisi 5 orang, 5 individu. Tolong sebutkan, min fadlik, udhkur wahidan fawahidan. Misalkan, min fadlik, tolong, udhkur sebutkan, wahidan fawahidan, satu persatu. Kam akhon lak, kam berapa, akhon saudara laka bagimu. Berapa saudaramu? Nah, di sini pertanyaan kam akhon itu ya nggak harus detil-detil banget ya teman-teman. Maksudnya kam akhon wa ukhtan laka, nggak perlu kayak gitu. Kam akhon tuh udah mencakup saudari juga. Kadang bahasa Arab itu kayak gitu. Misalkan ya, ayuhal muslimun, wahai orang Islam laki-laki, itu juga udah mencakup perempuan. Gitu. Jadi nggak perlu detail. Namanya kalam ijaz. Atau kalam yang ringkas. Li 5 ikhwah. Saya punya 5 saudara. Baru nanti disebutin, didetilkan gitu, ditafsil. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik. Oh ya, sebentar. Ikhwah itu jamak taksir. Dari kata Ikhwah itu bisa dibilang ya sebenarnya laki-laki. Cuman nggak masalah kalau kemudian ditujukan pada laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang saya ucapkan tadi. Kalau teman-teman pengen spesifik perempuan, itu ada kalimat akhwat, akhwatun, jamaknya ukhtun. Biasanya orang-orang kan bilangnya akhwat ya. Yang benar itu akhwat, akhwat. Kalau yang laki-laki ada ikhwan, ada ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik. Ikhwah
nggak perlu ada alifnya ya. Ikhwatik. Ma huwa, ma apa, huwa dia, tasalsuluka, tasalsul. Tasalsul itu semacam urutan. Urutan kamu, baina ikhwatik, di antara saudaramu. Kamu itu di urutan berapa di antara saudaramu? Anal awwalu fihim. Saya, ana, al awwalu. Yang pertama fihim, di saudara tersebut. Ana salisu fihim, saya yang ketiga. Ana akhiruhum, saya yang terakhir. Al awwal, as-tsani, as-salis, ar-rabi, al-khamis. Itu namanya adadun tartibiyun. Angka urutan. Ada adadun asliyun, angka asli seperti 1, 2, 3, 4, 5 yang kemarin itu ya. Wahid, isnan, salasar, ba, khamsah. Ada adadun tartibiyun. Ada tartibi. Udah jam 9. Teman-teman yang mau izin dulu nggak apa-apa. Karena tadi kita mulainya kan agak telat ya. 21.15 kan. Mohon maaf ya, hari ini agak telat. Jadi nanti selesainya 21.15. Yang mau izin dulu nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman. Ana ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Hal anta akbaru ikhwatik. Hal apakah? Hal ini namanya adatul istifham atau kata pertanyaan, kata tanya. Yang jawabannya na'am atau la. Apakah dalam bahasa Arab itu kan ada hal, a, ma, mada itu ya. Tapi kalau kita pakai hal atau a, itu jawabannya na'am atau la. Hal anta akbaru, hal apakah anta kamu akbaru, yang paling besar, ikhwatika, dari saudara-saudaramu. Akbaru ini namanya isim tafdil, bermakna paling. Jadi kalau antum pengen bilang paling dalam bahasa Arab, bisa menggunakan pola af'alu. Akbaru paling besar, aksaru paling banyak, asro'u paling cepat. Apalagi misalkan. Ya, banyak lah, silakan dicari sendiri ya. Naam, iya. Naam. Ana akbaruhum, saya yang paling besar dari mereka. Bal ana asgaruhum, tetapi saya yang paling kecil dari mereka. Ini berarti jawabannya la. La, bukan. Saya bukan yang paling besar, tetapi saya yang paling kecil. Bal ana al-ausatu fihim, bukan, tetapi saya itu yang tengah di antara mereka. Ma huwa amalu abika, ma huwa amalu abika, ma apa huwa dia, amalu pekerjaan, abika ayahmu. Huwa tajirun, beliau tajir, pedagang. Abi muwaddafun hukumiyun, abi ayah saya muwaddafun, pegawai, hukumiyun negeri. Negeri itu hukumiyun, hukumah ya, ada kata hukumah. Kemudian hukumah itu kan negara. Karena bersifat negara, maka kemudian istilahnya dibuat isim nasab, isim nisbat, menjadi hukumiyun. Seperti antum misalkan orang Islam, agamanya kan Islam. Terus antum jadi orang yang menjalankan Islam dengan sungguh-sungguh, berarti antum Islami, gitu. Islamiyun. Kalau swasta itu menggunakan kata ahliyun, dari kata ahlun, keluarga. Ahliyun. Nah, maksudnya tidak dimiliki oleh negara, melainkan dimiliki oleh sekelompok orang tertentu. Huwa fallahun, beliau itu fallah. Fallah maksudnya petani. Abi mudarrisun. Abi ayah saya mudarrisun, guru, orang yang memberikan pelajaran. Baik. Alhamdulillah teman-teman. Ada yang ditanyakan? Sebelum praktik, saya ingin sampaikan dulu ada apa namanya, tugas mingguan ya. Tugas mingguannya adalah
Nanti saya share juga di grup setelah kelas ini. Membuat muhadasah bil lughatil arabiyyah dari teks ini. Tapi dikembangkan sesuai dengan ini ya keluarga masing-masing. Kondisi ya. Ala hasabi halikum. Buat video berbahasa Arab tentang keluarga. Terserah berapa menit, yang penting membuat. Tapi jangan yang penting membuat, teman-teman ya. Ya dibuat dengan penting juga. Nanti kalau yang penting membuat jadi asal-asalan. Ya dibuat dengan semaksimal mungkin. Saya nggak membatasi minimal berapa menit, maksimal berapa menit, nggak ada. Monggo. Pokoknya se-enjoy antum. Dari teks ini ya. Itu tugas mingguannya. Kenapa ada tugas mingguan? Karena ya supaya berkembang. Supaya berkembang muhadasahnya. Teks yang keluarga ini aja kata. Nah. Ya. Tapi diganti ya. Sesuai keluarganya masing-masing. Ketinggalan nih Gimana? tadi yang baris 1, 2, 3, 4. Naam, ana akbaruhum. Bal ana Oke. akbaruhum. Sebentar, Uti. Nah. Nanti Ana jelasin. Oke, ya. Ada yang ditanyakan nggak terkait dengan tugasnya? Ustadz, dalam bentuk audio ya Ustadz? Gimana, teman-teman? Mau audio apa video? Jangan video ya Ustadz ya. Bebas aja, bebas. Audio aja Ustadz. Oke. Audio boleh. Bebas ya? Boleh. Bebas. Audio dulu. Japri atau gimana Ustadz? Ya, Japri aja. Kalau nggak Japri di mana store-nya? Grupnya kan tertutup ya. Ustadz, tulisannya tadi Tahtawi. Tahtawi berisi. Bentar. Nah, nanti Ana jelasin lagi. Tugasnya ini udah jelas apa belum? Sudah jelas. Udah jelas ya? Siap. Tadi itu bebas ya, mau video maupun audio. Bebas. Dan itu ngumpulinnya terakhir kapan? Terakhir Minggu. Hari Minggu. Tulisan. Baik. Ya. Ya, kalau bisa sih. Bukan teks. Kalau perlu ya. Teksnya sekalian, teman-teman. Soalnya kadang-kadang ya, orang itu pengucapannya benar, tapi nulisnya belum. Itu kasus yang banyak terjadi. Makanya teksnya juga antum buat sekalian nanti video atau audionya. Ya, menyesuaikan antum maunya yang mana. Kalau bisa video, alhamdulillah. Karena saya bisa lihat nanti dari segi pengucapannya yang kurang benar yang mana, nanti bisa saya kasih masukan gitu. Kalau nggak berkenan video, nggak masalah audio. Ustadz, dia itu dalam bentuk percakapan misalnya kam sakson fi baiti gitu ya Ustadz? Lah, ya ini satu arah. Ini antum menjelaskan keluarga gitu. Ya. Satu arah aja. Yang kiri ini aja, Tat. Yang kiri ini aja. Kenapa? Ya, berarti kita yang membuat yang kolom kiri aja, yang jim. Bukan. Yang ladaya usroh. Yang itu usroh. Yang halaman 9. Halaman 9 ya. Ya monolog ini ya namanya ya. Betul. Berbentuk cerita ya Ustadz ya? Kayak lebih menceritakan, mempresentasikan gitu. Mendeskripsikan keluarganya dalam bahasa Arab. Cerita keluarga lah. Nah, betul sekali. Punya keluarga kan semuanya ya, pasti punya lah. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita praktik, masih ada waktu sekitar 10 menitan lah. Monggo yang mau praktik, ini ada soal dan jawaban. Ada yang saya tanya bisa diangkat tangannya. Oh iya. Tadi apa kalimatnya? Naam, ana akbaruhum. Bal yang paling besar. Oh, yang itu ya. Yang
asgharuhum itu Asgar. Akbar itu yang paling gede. Akbar yang paling kecil. Yang asghar yang paling kecil, ausat tengah-tengah. Itu. Pakailah Maksudnya saya itu paling gede. Jawabannya bal itu berarti pakailah dulu ya. Pakailah dulu. Afradin. Afradin Ustaz apa? Afrod, individu, orang. Individu. Mufrad. Iya, ada kata mufrad itu kan. Kan mufrad itu satu orang. 6. Yang mau izin nggak apa-apa. Yang mau muhadasah dulu, bagus, monggo. Ada Ukhti Hajar, satu lagi Ukhti Delsi, silakan. Man awalan ya Ustaz? Kama tasyaun. Umu Hajar atau ana? Antum la ba'sa bih. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kam fardan fi usratiki? تحتوي أسرتي على 10 أفراد. Kam akhun laki ya Umu? 10 أفراد. تحتوي أسرتي على 5 أفراد. لي 10 معذرة عفوا. تحتوي أسرتي على كثير من الأفراد. لي 10 إخوة. Ma huwa tasalsuluki? Ya Ustaz. Afan ini tulisannya. Oh, ketutup. Oh iya, Ya. apa. Ma huwa tasalsuluki baina ikhwatiki? أنا الثانية. Hal anti akbaru ikhwatiki? لا بل أنا الثانية. Ma huwa amalu abiki? أبي قد توفي. في الماضي. هو معلم. لكن أمي لم تزل صحة وعمرها 80. Kelas Ustaz. Mantap. Mantap. Baik. Ada lagi mau ditanyakan? Monggo. Sudah cukup. Sudah cukup Ustaz. Oh, udah cukup ya, baik. Nggak apa-apa. Buat peserta lain nih, ada Taib, syukran jazilan Ukhti Hajar wa Ukhti Delsi. Ana aidan. Taib. Wa yalihima ada Akhi Syahrir dan juga Akhi Febri. Tafadhala ya ikhwah. Afwan Ustaz, dengaran Ustaz. Wadah, saud. Insyaallah. Tafadhal, akhi. Man awal, ana awal. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Sa'idatun mubarakah. Kaifa halukum ya akhi? Ana bi khair alhamdulillah wa anta? Ana bi khair walhamdulillah aidan. Alhamdulillah. Kam fardan fi usratik? Tahtawi usrati ala 5 afrad. Kam akhun lak? Li salah satu ikhwah. Ikhwah. Ma huwa tasalsuluka baina ikhwatik? Baina ikhwatik. Ana akhiruhum. Hal anta akbaru ikhwatik? La bal
Ana asdurhum. نعم. Akhir. ما هو عمل أبيك يا أخي؟ Wa rajul al-a'mal. Eh, gimana Ustaz? Apa bergantian atau bagaimana? Cukup? Cukup. Masih ada lagi nggak? Anak-anak. Syukran. Udah habis nih. Oke, Afwan. Nah, teman-teman, waktunya udah mau habis. Mungkin kalau mau percakapan lagi kayaknya belum cukup ya waktunya. Insyaallah di pertemuan yang berikutnya. Atau mungkin ada yang mau tanya dulu. Mungkin 1 menit 2 menit masih ada. Saya tanya, Ustaz. Silakan. Fi nihayatul darsa hunaka kalimatu mudarris. Ya. Ma'al farqu baina kalimatu mudarris wa muallim wa muaddib. Masya Allah. Wa murabbi. Murabbi. Ini biasanya pembahasan ini ya. Siapa namanya? Para sarjana pendidikan. Jadi kalau sarjana pendidikan itu biasanya tahu. Antum harusnya tahu ini. Kok tanya saya ya. Kalau saya orang bahasa Arab ya saya jawab. Kalau darrosa isim fa'il dari darumudarris isim fa'il dari darrosa. Muallim dari kata alam. Hijauan terus ya, Ustaz. Terus tuh. Pasti ada bedanya. Kalau antum pengen beda-bedanya kayak gitu ya, itu saya saranin untuk membaca kitab yang menjelaskan khusus kayak kitab Al-Furuqul Lughawiyah misalkan. Oh iya. Di sana dijelasin. Ya. Taib. Karena Ustadz itu sebenarnya Ustadz kan Ajami versi. Dan itu levelnya guru besar kan, Ustadz? Guru besar, betul. Kalau di sini guru ngaji. Guru ngaji. Ya, guru ngaji levelnya juga tinggi loh. Ikhlas lillahi ta'ala kan. Iya, jauh lebih hebat. Ya, lebih hebat. Insyaallah. Kalau dengan al-ulama, nah itu tadi makanya. Bukan rumpun itu, Bunda. Bukan mudaris mu'alim, beda lagi alim. Alim mu'alim kan gitu kalau ulama. Ya, mu'alim itu harus mu'arif kan gitu benar. Van Ustaz ini mau tanya. Van Ustaz tanya ya. Ini yang percakapan yang kita bicarakan ini apakah termasuk fusa ya? Bahasa Arab fusa apa? Betul. Formal lah. Iya. Baku. Bukan amiyah. Ya, bukan amiyah. Kalau amiyah malah susu, Pak. Kalau amiyah itu nggak ngerti gitu. Bahasa Qur'annya saja. Bahasa Quran. Betul. Iya. Bahasa Quran hadis, bahasa kitab kuning. Kalau bahasa orang Arab sekarang ya beda jauh. Beda jauh kayak bahasa lain. Sama fusa beda ya, Ustaz? Beda. Kalau bahasa Arab di maun, kalau di Arab itu moya. Oh ya, sebenarnya hampir sama sih ini. Akar kata kan dari kata mak ya. Oh gitu. Moya. Sebagian masih ada yang sama kayak kopi itu kan masih sama kopah. Gitu. Lihat, syuf, gitu kan? Anta jadi enta. Kalau Ustadznya syauk dengan uhibbu syauk. Rindu, syaukun. Syauk aku dengan uhibbu. Ibu saya cinta. Sama levelnya. Cinta Ustadz. Syauk. Antum tuh suka saya terus rindu gitu ya. Artinya Makasih ya Bu. Syauknya dengan hubun dengan ini sama anunya. Artinya beda.
Kalau hub Iya. itu kan cinta, kalau sauk itu Iya. rindu. Oh gitu. Kalau orang Habib cinta, itu Hubbu ilallah. rindu pasti cinta ya. Rindu kan Iya. tanda cinta. Hubban lak. Taib. Terima kasih Ibu dikasih hubban. Hubban lah. Insya Allah lanjut dari Senin ya. Alhamdulillah kita Insya udah 5 pertemuan. Pak besok 2 libur ya, hari Shay? untuk muhadasah ya. Libur 2 hari libur. Jangan tiap hari masuk. Bosen nanti sama saya, Dom. Afwan Ustaz, Iya. ini soal kalau mau ngucapin yang kam akhwan lak, nah ada 2 saudara jadi gimana? Li akhwani atau gimana? Akhwani. Akhwan. Akhwani. Akhwani, nah. Kalau laki-laki, perempuan ya ukhtani. Ukhtani. Baik, itu aja teman-teman ya. Terima kasih banyak. Insyaallah kita sambung hari Senin. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berkah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.